Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, perkenalkan nama saya Haider dengan NIM G03225515. Bagian A, tantangan budaya Indonesia. Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari banyak suku budaya. Dari Sabah sampai Merauke yang keseluruhnya merupakan wilayah Indonesia memiliki budaya yang khas pada masing-masing wilayah tersebut. Ratusan kebudayaan asli Indonesia tersebut mempunyai ciri-ciri yang tidak ada kesamaan satu sama lainnya. Hal yang paling mendasar yang mempengaruhi perbedaan kekhasan suatu kebudayaan adalah letak wilayah geografis yang punya kebudayaan. Kebudayaan yang masyarakat berada di wilayah pegunungan akan sangat berbeda dengan kebudayaan yang berkembang di daerah pesisir. Hal ini disebabkan oleh pengaruh letak geografis yang akan mempengaruhi pola pikir suatu masyarakat dan kemudian masyarakat tersebut dengan pola pikir yang telah terpengaruh letak dan keadaan geografis membuat budaya-budaya tertentu akan tidak sama dengan lainnya. Kebudayaan masyarakat Jawa yang telah banyak dipengaruhi oleh kebudayaan asing yang modern tertentu berbeda dengan sangat jauh dengan milik masyarakat Papua yang ke banyak wilayah masih terjaga dari penetrasi kebudayaan asing. Masyarakat Jawa secara pola pikir atau pendidikan, cara berpakaian dan pola hidupnya lebih maju dan modern dibandingkan negara pola pikir, pakaian, dan pola hidup masyarakat Papua. Dalam budaya, terutama negara yang kaya akan budaya, tertentunya akan sangat banyak masalah yang menghambat jalannya kebudayaan. Semakin banyak kebudayaan akan semakin banyak tantangan hidup berbudaya. Dalam makalah ini akan dijelaskan tantangan kebudayaan Indonesia secara garis besar agar tidak terlalu. 1. Kapitalisme. Kaum kapitalisme berperan aktif dalam menghambat jalannya suatu kebudayaan. Hal ini didasarkan oleh watak dasar mereka yang tidak mau menerima sebuah kemajuan selama di hal tersebut tidak menguntungkan mereka. Mereka tidak akan mengizinkan suatu kebudayaan menjalankan aktivitas budaya karena dianggap akan menghalangi kemajuan perekonomian mereka. Tidak cukup hanya itu, golongan ini akan melakukan berbagai cara untuk menghentikan aktivitas-aktivitas yang tidak menguntungkan mereka. Dalam bukunya, Nurani Suyomukti mengungkapkan kaum kapitalisme tidak menghendaki sebuah kemajuan ketika kemajuan tersebut tidak menguntungkan baginya. Ketika ada sebuah kemajuan yang walaupun positif namun akan membahayakan mereka, kaum kapitalis. Memunculkan orang-orang pintar yang mengetahui bahwa kapitalisme adalah suatu penindasan kemajuan ini. Kapitalisme ini tidak ingin memintarkan jika ingin menderma. Secara serius, para kapitalis tentu akan membiayai semua proyek sekolah dan pendidikan. Tetapi kenapa itu ada dilakukan? Karena kapitalis memang tidak menginginkan kesetaraan dan akan tetap menjaga karena jika mereka berderma yang receh-receh saja asal jangan sampai ada orang mati kelaparan atau agar kapitalisme dan ketimpangan penindasannya tidak terlalu kejam. Kapitalisme akan melakukan segala macam cara agar mereka tidak hancur. Mereka tidak menghiraukan baik buruk cara yang mereka gunakan untuk menghindar dari kehancuran. Sesuatu yang baik tapi mengancam eksistensi kesuksesan. Mereka akan hancurkan. Sebaliknya, buruk pun kalau menguntungkan kapitalisme akan memperjuangkannya.
Mula-mula untuk mencari sumber daya alam yang murni, kapitalisme melakukan ekspansi ke negara-negara ketiga atau mencari wilayah-wilayah baru. Tujuannya untuk mencari sumber-sumber ekonomi yang murah atau jika dapat gratis, untuk membuat supaya buruh atau rakyat mayoritas tetap tertindas. Maka dibuat jangan sampai rakyat tahu bahwa kapitalisme menindas. Hal yang dilakukan adalah terutama melalui pendidikan dan kebudayaan. Mereka membuat agar rakyat mengira bahwa yang membuat penindasan ini adalah sesuatu yang kadang tidak perlu dijelaskan, yaitu sesuatu kekuatan gaib di luar sana. Maka agama dan mistik dibangkitkan di luar sekolah yang mengajarkan agama di berbagai tempat dan media massa cetak dan elektronik. Doktrin agama tampak menggema lagi. 2. Krisis kesejahteraan yang melanda masyarakat. Krisis kesejahteraan yang dialami masyarakat Indonesia sangat berpengaruh pada jalannya kebudayaan. Semakin sejahtera maka akan semakin lancar jalannya suatu kebudayaan. Sebaliknya, rendah ranah kesejahteraan suatu masyarakat maka akan memberi hambatan pada jalannya aktivitas-aktivitas budaya atau cultural activity. Banyak faktor yang mempengaruhi kurangnya unsur kesejahteraan di Indonesia. Dalam bukunya, Nurani Suyomukti menyebutkan 4 faktor yang menjadi akar krisis kesejahteraan suatu masyarakat. A. Kita terjajah secara ekonomi, kekayaan kita dikeruk oleh asing. Rakyat kita tidak mendapatkan perlindungan kesejahteraan dari negara sehingga banyak yang kian kemiskinan itu kian menuai kesejahteraan atau kriminalitas atau moralitas, bahkan konflik dan kekerasan antar individu dan kelompok. Karena tanpa perlindungan negara itu pula lah banyak rakyat menjadi kuli atau pekerja di negara orang, sehingga bangsa kita semakin dipandang dengan mata terpincing oleh Malaysia dan negara-negara lain yang dipenuhi tenaga kerja Indonesia TKI. Artinya rakyat kita menjadi budak di negeri asing bersamaan dengan fakta bahwa Indonesia elitnya juga menjadi budak pemodal asing yang mengkeruk kekayaan Indonesia. B. Kita terutama generasi muda kian tidak produktif. Lihatlah, mereka tidak lagi menyukai kegiatan produktif yang menyokong dasar ekonomi kita. Mereka tidak lagi suka bertani, mereka lebih menyukai kegiatan seperti berbelanja dan mengonsumsi, meniru budaya dan gaya hidup, membeli produk-produk seni dari luar negeri. Mereka tidak berproduksi dan terus dipaksa mengonsumsi. Maka mereka menjadi kalangan yang tergantung tumpul produktivitasnya, bahkan secara mental lemah dan cemen. Inilah penyebab utama bahwa di masa mendatang budaya kita kian terbelakang karena kini remajanya tidak produktif, kreatif, munculnya produk-produk seni dan kegiatan kreatif, film, sastra, sinetron, seni rupa dan lain-lain yang didominasi oleh pasar yang secara ideologis dan muatannya membentuk kebiasaan liberal, individualis, dan melemahkan kepribadian generasi juga kepribadian bangsa. Hasilnya pun semakin membuat tumpul kreativitas karena produksi seni budayanya adalah hasil budaya meniru. Mulai dari acara TV yang berkiblat ke acara TV di negara Amerika dan Eropa, sehingga gaya bicara alat TV please deh gitu loh, capek deh, yang diucapkan oleh seniman, pasar, artis atau selebritis yang kemudian masuk di kalbu dan pikiran generasi yang memang berkesenian dengan cara meniru yang tidak mampu berkesenian sendiri. D. Elit kita juga masih menerapkan budaya dan kebiasaan yang feodalistik dalam menjalankan pemerintahan. Korupsi, kolusi, nepotisme politik berbiaya tinggi sebagai bagian budaya konsumtif di bidang politik. Semua itu membentuk kebudayaan kita yang terus mundur. Soekarno, visi kebudayaan dan revolusi Indonesia. Hal
Konflik dalam kelompok. Konflik adalah faktor yang sangat sering sekali kita temui hampir di setiap daerah. Dalam buku Dinamika Kelompok, Dr. Abu Huraina MSI dan Drs. Purwanto MSI mengatakan konflik adalah suatu proses sosial di mana individu-individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan dengan ancaman atau kekerasan. Sedangkan sebab-sebab terjadinya konflik antara lain adanya perbedaan pendirian atau perasaan antar individu sehingga terjadi konflik di antara mereka, adanya perbedaan kepribadian di antara mereka yang disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang kebudayaan, adanya perbedaan kepentingan individu atau kelompok di antara mereka, adanya perubahan-perubahan cepat dalam masyarakat karena adanya perubahan nilai atau sistem yang berlaku. Berkaitan dengan konflik di dalam kelompok, Yusuf menjelaskan bahwa sebetulnya bentuk konflik bukan hanya bertolak dari bentuk interaksi saja, akan tetapi memang terjadi setelah kelompok dibangun di mana antara masing-masing anggota terjadi konflik. Mungkin saja konflik dalam peran, fungsi, tugas, dan konflik dalam jaringan komunikasi dengan atasan dan sebagainya. Konflik dalam kelompok bisa terjadi akibat ketentuan norma yang berlaku tidak sesuai dengan norma pribadi individu selaku anggota kelompok. Bisa pula terjadi penempatan posisi yang tidak diinginkan dalam suatu kelompok karena kemampuan yang kurang dibandingkan dengan anggota kelompok lain, dalam hal ini kemampuan dasar seseorang. Guys, setelah kalian mendengar visi baru dari kebudayaan oleh teman saya dua tadi, di sini saya akan menceritakan sifat pluralistik bangsa kita sehingga perlu memberi tempat bagi berkembangnya kebudayaan suku bangsa dan kebudayaan agama yang dianut oleh warga negara Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan suku bangsa dan kebudayaan agama bersama-sama dengan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Mewarnai perilaku dan kegiatan kita, berbagi kebudayaan itu berseiringan, saling melengkapi, dan saling mengisi, tidak berdiri sendiri-sendiri, bahkan mampu untuk saling menyesuaikan. Keren banget ya Indonesia kita. Terus apalagi Indonesia kita itu fleksibel dalam peraturan hidup sehari-hari. Dalam konteks itu, maka ratusan suku-suku bangsa yang terdapat di Indonesia perlu dilihat sebagai aset negara berkat pemahaman akan lingkungan, alamnya, tradisinya, serta potensi-potensi budaya yang dimiliki, yang keseluruhannya itu perlu dapat didaya gunakan bagi pembangunan nasional. Nah, di pihak lain, setiap suku bangsa juga memiliki hambatan budayanya. Masing-masing budaya ya pasti berbeda-beda lah antara suku bangsa yang satu dengan yang lainnya. Maka menjadi tugas negara lah untuk memahami selanjutnya mengatasi hambatan-hambatan budaya masing-masing suku bangsa dan secara aktif memberi dorongan dan peluang bagi munculnya potensi-potensi budaya baru. Sebagai kekuatan bangsa, banyak wacana mengenai bangsa Indonesia mengacu kepada ciri pluralistik bangsa kita, serta mengenai pentingnya pemahaman tentang masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang multikultural. Intinya adalah menekankan pada pentingnya memberikan kesempatan bagi berkembangnya masyarakat multikultural itu, yang masing-masing harus diakui haknya untuk mengembangkan dirinya melalui kebudayaan mereka di tanah asal leluhur mereka. Ada juga nih pertanyaan tentang manusia membentuk atau dibentuk oleh kebudayaan. Nah, dalam hal ini tantangan kebudayaan dijelaskan pula dari Muji Sutrisno dalam bukunya yang berjudul
Cultural Studies. Tantangan bagi teori-teori besar kebudayaan dari halaman 108 sampai 109 yaitu diantaranya ada tradisi konstruksi bahasa, ideologi kelas penggunaan dengan hegemoni tafsir. Maknanya itu Karl Marx, Louis Althusser adalah penentu dan penkonstruksi identitas dirinya di ranah kesadaran lewat pendidikan, pembedaan atau reivakasi, kata kunci dari Gramsci. Relasi kebudayaan adalah hubungan saling membedakan dan bukan hubungan saling membuahi demi peradaban. Bagi Karl Marx, kesadaran palsu dalam keterasingan masyarakat diawetkan oleh bangunan atas ideologi, pendidikan, dan kebudayaan. Kesadaran tidur pasif dibandingkan dalam sistem pendidikan yang tidak kritis. Sementara Paulo Freire berikhtiar, penamaan dunia dimatikan oleh banking system education, yang dimana terutama mengawetkan buta aksara, karena modal pendidikan kesadaran mengaksara dan aktif itu ditidurkan dalam perlakuan anak didik sebagai botol yang diisi terus oleh guru ataupun si murid yang dijadikan objek ini. Nah, 3 tahap kesadaran yaitu yang pertama kesadaran tidur, yang kedua kesadaran intensif pasif, dan yang ketiga itu kesadaran transif aktif. Kritis dalam menamai realitas lewat pengaksaraan, sebagai contoh penggunaan istilah wanita tuna susila 1970-an berubah menjadi pelacur. Penamaan objek biasanya gender, dan kini saat hegemoni nilai ekonomis kapital jual beli mendominasi, sebutan yang muncul dan dipakai adalah PSK. Apa sih itu PSK? PSK itu kepanjangan dari pekerja seks komersial. Bahasa sebagai ungkapan sistematik penanda dan yang ditandai hanya merumuskan yang logis. Dan disadari Fernandez melanjutkan Freud. Sementara banyak ketidaksadaran yang tidak terungkap oleh bahasa yang jusque lakan diurgi de facto dan deskriptif. Dari pembahasan di atas dapat saya simpulkan banyaknya tantangan kebudayaan Indonesia yang dialami di negara kita, yang intinya dapat kita simpulkan bahwa identitas nasional Indonesia adalah ciri-ciri atau sifat-sifat khas bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Di era globalisasi ini, eksistensi kebudayaan nasional sebagai identitas bangsa Indonesia sedang terancam. Mahasiswa sebagai kalangan yang mempunyai posisi dan bekal strategis diharapkan mampu memberikan perannya untuk mempertahankan eksistensi kebudayaan nasional. Peran tersebut diterjemahkan dalam bentuk mahasiswa sebagai aset kemajuan bangsa di masa depan. Mahasiswa sebagai teladan masyarakat yang berkualitas, mahasiswa sebagai pelestari kebudayaan dan kesenian daerah, serta mahasiswa sebagai pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis kemasyarakatan. Terima kasih.